Oke ya, start recording. Kita mulai. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk di pertemuan berapa ini? 8, 9, 10? Baru 9 ya. Ya, baru 9. Oke. Kita masih belajar tentang dasar-dasar Linux ya sebagai anak CN. Ini konsentrasi ya. Anak SE juga nggak dapat ini dasar-dasar Linux. Oke, kemudian kita ketemu di bulan Juni tanggal 6 ya, 6 Juni 2022. Pertemuan ke 9, masih 9 karena Senin kita pernah libur ya. Oke, kelas CN apa ini? 21. 21 20 ini? 21 pagi, sip pagi ya. Anak sipnya ada 3 sekarang ya. Valeria, Mahardika, satu lagi siapa anak sip? Dia ada anak sip. Anak sip yang selalu pagi ya. Biasanya anak sip itu selalu malam, tapi dia pengecualian ya. Anak sip yang selalu pagi. Ya, kalau ngomongin anak sip, saya PA-nya sip pertama kali ya. Ketika di global itu sip itu angkatan 2012, saya PA-nya pertama kali. Jadi ngertilah, ada dulu angkatan 12 itu kebagian long sip ya. Ada satu semester tuh mahasiswa, Pak saya semester ini long sip Pak, 7 ketemu 7 gitu ya. Ya jadi agak ini keganggu kuliahnya. Ya oke, kita lanjut aja. Saya sudah sebelum ke sana kita ada berapa lagi pertemuan? Sekarang ya, sekarang pertemuan 9. Oke, pertemuan 9, pertemuan 10, 11, 12. Minggu tenang, kalau minggu tenang berarti ya minggu tenang berarti di sini ya. Minggu tenang di sebelum UAS. Ya, jadi nanti minggu tenang itu adalah pertemuan ke-12 gitu ya. Oke, jadi minggu tenang kita pakai ya, minggu tenang kita. Jadi minggu tenang tuh gunanya kalau ada hari libur kayak kemarin gitu ya. Jumat berapa kali libur Jumat? Jumat sekali aja ya. Waktu itu apa itu? Oh, 2 berarti ya. 2 berarti ya. Pertama yang minggu pertama saya nggak masuk kan. Terus Jumat pernah libur nggak? Kamis pernah, Jumat pernah. Jumat pernah, Jumat. Jumat pernah. Waktu masih puasa, waktu bulan puasa. Kalau nggak salah libur adalah. Oke, kita lanjut. Jadi kalau saya mereferen pada ebook yang saya gunakan, itu kita sudah agak lumayan lah ya, sudah agak lumayan. Kita sekarang, tapi saya pengennya nanti Anda sampai bisa bicara tentang kill ya, mana kill. Ya, pipelining juga bisa. Mana yang kill? Ya ini dia, chapter 13 ya. Kill the process ya. Chapter 13 ya, kita membunuh proses ya. Ini agak sedikit ke sistem operasi ya. Tapi pengennya sampai sini gitu ya. Tapi kita lihat misalnya kalau minggu ini kita chapter 7, 8, minggu depan 8, 9. Kita berapa minggu lagi? 4 ya. Oke, berarti ini sampai sini 10, 11, 12, 13 sampailah sampai kill ya, mudah-mudahan sampai kill ya. Ya minimal, tapi sebenarnya base juga penting nih ya, base ya. Bikin script ya. Ya, cobalah nanti kita lihat ya. Jangan terlalu banyak nanti muntah juga ya, mual juga ya. Gumuh nanti ya. Oke, dikit-dikit ya, lama-lama ya karena otak itu ada prosesnya ya. Karena otak harus diberikan kenyamanan ketika belajar ya. Otak akan jenuh ketika 30 menit sudah belajar. Makanya kalau belajar harus banyak-banyak minum ya. Kalau enggak nanti rambutnya rontok nanti ya. Panas kepalanya. Ya, jadi kalau belajar harus banyak-banyak minum. Oke. Jadi idealnya 30 menit kita belajar, istirahat dulu otaknya gitu ya. Ya, oke. Aduh, apa ini? Oke, kita lanjut aja. Udah siap ya? Udah sarapan belum? Udah ya. Hari ini kita masuk ke chapter berapa? Chapter 7 ya. Di sini nggak banyak ya. Nah, makanya saya kasih juga di PDF keduanya
chapter 8. Nah, chapter 8 ini sebagian sudah pernah kita bahas ya waktu pertemuan keberapa gitu ya. Oke, yang sudo su gitu ya. Nanti kita lihat lagi ya. Oke, kita mulai aja dari who is root gitu ya. Oke, ini kita bicara tentang siapa itu root ya, super user gitu ya, yang punya akses kemana-mana gitu ya. Oke, kita bahas saja. So far, user Elliot has been able to do quite a few things on the system ya. Sejauh ini kalau user ini tergantung ketika kita bikin pertama kali ya. Saya pakai Alwan ya, Anda pakai apa gitu ya usernya. Sejauh ini kita sudah melakukan beberapa pekerjaan lah ya. Tetapi there are whole lot of things that user Elliot cannot do. Jadi sekarang kita akan bicara ada beberapa activity yang tidak bisa dikerjakan oleh user biasa gitu ya. Contohnya apa? To demonstrate, let's try to create a file name happy in the var directory gitu ya. Oke, nah ini harus kita praktekkan. Oke, jadi di sini kita masih menggunakan user yang biasa. Kemudian kita memberikan perintah lebih kepada satu directory di sini /var/happy. Apakah ada happy kita? Oke, coba. Emang ada happy? Cobalah kita kerjain ya. Iya, mau ke Mas. Ya. Silakan. Ya. Silakan kita praktekkan. Ya, apa perintahnya? Perintahnya adalah touch kemudian /var/happy. Ya, apakah kita pernah bikin happy sebelumnya? Ya. Cannot touch /var/happy. Ya, kalau di sini nggak ada ya /var/happy itu. Message file directory. Oke. Kita ini contoh-contoh aja lah ya. Berikutnya mungkin ini bisa lebih memperlihatkan hak akses yang tidak bisa kita lakukan ya. Oke, now let's try to create new directory name games in /etc. Jadi di sini kalau tadi foldernya juga ada tadi ya. Sekarang kita masuk ke perintah. Oke. Kalau di sini jelas ya, di sini jelas ya. Coba mkdir /etc/game ya. Mkdir apa? /etc/game. Oke. Nah ini dia ya, ini satu contoh di mana kita tidak bisa melakukan satu activity ya yang dilakukan oleh user biasa gitu. Kalau yang pertama sama ya, touch ya. Happy-nya nggak ada. Oke. Semuanya apakah bisa mendapatkan error ini? Bukan error ya. Warning ini bisa ya? Oke, di sini kita tidak memiliki izin lah ya, permission deny gitu ya, permission deny. Oke. Ya, kita lanjut aja. Ini cuma beberapa. So what's going on here ya? Apa yang terjadi di sini? Well, the user Elliot does not have permission to do whatever he want on the system ya. Jadi ibaratnya di sini tidak semua user bisa melakukan semua aktivitas gitu ya. So who then ya? Di sini dikatakan siapa yang punya akses ke semua activity gitu ya. Katakanlah seperti itu. Who has permission to do anything on the system. Nah, di sini adalah siapa? Kita ketemu sama root ya. Kalau nggak salah beberapa materi pernah kita bahas tentang root ya. Ada 2 root kan ya. Oke, kita ketemu sama root, maka kita ketemu sama definisi dari
root. Who is root? Ya, ini definisi dari root. Root itu apa? Root adalah a Linux user that has a permission to do anything, ya. Super admin lah ya, admin gitu ya. Root is a Linux user that has permission to do anything on the system. Oke, root is also known as the super user. Oke, jadi di sini pembahasannya tentang root ya, yang dia bisa melakukan apapun pada sistem ya. Oke, kalau kita ngehack bisa sampai kepada root, udah bisa ngapa-ngapain aja ya. Apa namanya dia? Super user. Oke. Nah, kita praktek di sini. Oke. Langsung semua ya. Nanti di latihannya juga ada ya. Di latihan minggu ini juga ada tentang sudo kemudian -i ya. You can run the sudo spasi -i command to access the root user for the first time on the system ya. Di sini dikatakan apa? Kita bisa menggunakan apa? Perintah sudo ya, kemudian spasi, kemudian -i untuk pertama kalinya di sistem. Ya, silakan di ya sudo kemudian -i. Ya, sudo. Nggak lupa kan passwordnya? Passwordnya apa ya? Coba. Apa? Kita clear aja dulu. Kemudian sudo, kemudian -i. Sudo password for all1. Oke, perhatikan di sini ada berapa perubahannya ketika kita kasih perintah sudo -i. Yang pertama di sini usernya bukan all1 lagi tapi root. Yang kedua apa? Yang keduanya di sini bukan dolar lagi tapi apa di sini sudah ada hashnya ya. Itu cirinya ya. Cirinya kita masuk kepada super usernya, kepada rootnya. Sudah semua? Jadi perintahnya apa? Kalau konsepnya seperti itu orang bisa masuk semua, Mas. Password yang pertama kali dibikin itu apa? Itu yang susah. Kalau semua orang bisa ngereset password, kacau negara kita ya. Ya, oke. Nanti silakan dilanjutkan saja kalau lupa password ya. Gitu ya. Jadi di sini perintahnya apa? Sudo -i. Kalau ditanya apa? Kalau di bab ini latihannya sedikit ya. Coba kita mulai dari akhir lah. Kita mulai dari akhir di halaman ke berapa ini? Di halaman ke di halaman ke-45 ya. Di halaman ke-45. Di sini ada knowledge checks ya. Kalau biasanya ada 10 soal kita latihan, di sini cuma ada 4 ya. Tapi ingat ya, hari ini sepertinya akan ada 1,5 bab lah. Kalau enggak 1/4 bab ya. Jadi latihannya adalah yang pertama adalah switch to the root user ya. Oke, yang kedua adalah change the password for the root user. Kemudian switch the user Elliot and land in home Elliot. Ini semua nanti kita praktekkan ya. Kemudian now switch to user root but preserve ya the current working directory. Ini semua akan kita akan ada latihannya. Kemudian di true or false-nya, pertama adalah the root user is the most powerful user in Linux ya, true apa false ya. Using the su command without specifying username will switch you to the root user ya. Yang kedua juga sama, nanti kita bahas. Yang ketiga, we use the passroot command to change the password for the root user. Oke ya, berarti di bab ini cuma ada 8 ya, 8 soal, 4 soal praktek ya. Kemudian 3 soal terus sama false. Oke, kita lanjut aja. Pertama tadi kita ketemu dengan perintah apa? Sudo, kemudian spasi, mana tadi? Sudo, spasi, kemudian -i. Sudah ya? Oke, apa tadi sudah kita lihat, kita diminta password, kemudian masuk kepada sekarang kalau di sini kita jadi siapa sekarang? Kita jadi super usernya ini. Ya Mas, monggo. Oke, itu jadi perintah
pertamanya ya, sudo min I. Ya, kita lanjut ya. Anda dapat menjalankan perintah sudo min I untuk mengakses pengguna root untuk pertama kalinya di sistem Anda. Oke, tadi udah kita lakukan di sini ya. You will be prompted to enter your password and then all of a sudden you have got superpower. Apa tadi? Anda akan diminta untuk memasukkan password and then all of a sudden ya, dengan seketika ya, Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi, dan kemudian tiba-tiba Anda mendapatkan kekuatan super. Ya. Jadi kalau mau dapat kekuatan super gimana perintahnya? Sudo min I. Itu ya. Tidak semua orang ngerti ya. Notice how the command prompt change instead of a dollar sign is now has to greet the root user ya. Jadi perhatikan ada perubahan ya. Yang tadinya adalah dollar sign sekarang apa? Has ya, to greet the user. Udah ya, ini saya pikir Anda kalau sudah belajar di SMK ya kita ngulang aja, tapi yang di SMA-nya mungkin belum ketemu ya belajarlah sesuatu yang baru ya. Ya, oke. Kemudian ada perintah baru ya. Let's run the whoami command to make sure that we are now logged in as the root user. Nanti UASnya kan ada prakteknya ya. Prakteknya Anda boleh bawa catatan lah ya. Tapi nanti benar-benar ada UAS prakteknya gitu ya. Ya, ada UAS prakteknya ya. Ya, paling nanti perintahnya apa kalau nggak ingat boleh searching ya, tapi nanti saya bikin semuanya di setiap bab ada gitu ya. Ya, kita ketemu dengan perintah yang baru namanya apa? Whoami ya. Whoami, tapi nyambung semua. Let's run the whoami command to make sure that we are now logged in as the root user. Jadi kalau pengen ngecek sekarang lagi login sebagai siapa, kita kasih perintah apa? Whoami. Siapa kita? Root ya. Siap. Kok kayak agak-agak ini ya, di Java ya. Oke, berarti tadi kita pakai sudo dash I 1 ya untuk pindah menjadi super user pertama kalinya. Yang kedua kita pakai perintah apa? Whoami. Jadi kalau ditanya misalnya ada pertanyaan di UAS, perintah apa untuk mengetahui user yang sedang aktif, maka jawabannya apa? Whoami. Jadi nanti ada pertanyaan jawaban begitu ya. Itu polanya nanti seperti itu. Oke, kalau pakai script kita bisa bikin script ya. Oke, jadi whoami sudah membuktikan bahwa sekarang kita bukan Alwan lagi, tapi kita sudah pindah menjadi root, jadi super user gitu ya. Ya, kita lanjut aja. Sudah ya. Awesome. Now let's display the current working directory. Ya, oke. Nah, berikutnya setelah kita masuk sebagai super user, kemudian kita sudah memastikan bahwa kita adalah root. Sekarang kita diminta untuk atau perintah apa namanya? PWD ya. Coba silakan kasih perintah PWD. Maka di situ kita sedang di posisi mana? root/root ya. Itu ya. Jadi PWD. Apa P-nya di PWD itu? Kok saya lupa. Parent apa bukan? Apa PWD? Kok saya lupa. Kenapa nggak pakai main aja ya? Pakai main. Siapa namanya? Valeria PWD itu apa? Print ya. Ya, jadi kalau lupa kayak tadi kasih perintah apa? Man ya. Man itu apa? Singkat dari apa? Manual ya. Manual PWD. Jadi saya kalau parent kayaknya nggak mungkin ya. Saya ingatnya parent, tapi kalau kita mau panggil perintah sebelumnya pakai apa? Panah ya. Panah ke atas nih. Kalau kita pakai panah ke atas, kita bisa manggil perintah sebelumnya. Kita pakai perintah tanah ke bawah, kita mundur gitu ya. Oke, kalau kita pakai panah ke atas ya. Maka ini adalah option semua dari perintah PWD ya. Oke. Kalau mau keluar gimana? Pakai Q ya. Kalau misalnya main sudo, ada nggak main sudo? Nah, ini dia ya, banyak ya. Oke. Ini semuanya ya. Jadi kalau orang Linux itu terkenal dengan istilah apa?
Anda pernah dikasih tahu belum istilah RFM apa tuh? Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar ini? R pakai T nggak ya? Enggak ya? RFM pernah nggak? Read, read, kemudian manual gitu ya. Ini terkenal ya. Karena semuanya kalau di Linux dokumentasinya ada lah ya. Minimal tadi man gitu ya, manual ya, singkatan dari manual gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ada sih di pertemuan keberapa tapi nggak saya sampaikan ini. Oke ya, jadi remember pernah kita bahas tentang directory ya. Remember earlier that I told you that the home directory for the root user is root and not under the slash home. Jadi kalau kita user biasa ya, kalau kita user biasa, uh, kalau di Windows itu apa kalau di Windows? User ya kalau di Windows ya. C gitu ya, kemudian user gitu ya. Kemudian nanti di sini misalnya pilih ria gitu ya. Kayak gitu kan ya kalau di Windows, kalau di Mac mirip-mirip ini ya, mirip-mirip Linux, mirip-mirip Unix ya. Jadi kalau di Linux, kalau kita usernya sebagai user biasa, maka apa namanya directory kita ada di slash, kemudian ada di home, kemudian ada di misalnya di Angela gitu. Itu dari usernya. Tapi kalau kita sebagai root, maka directory aktifnya di mana? Slash kemudian root. Itu ya, semuanya ada di situ datanya. Ya, the slash root is the home directory for the root user. Gitu ya. Bedanya seperti itu. Jadi ketika kita pwd, kalau sebagai user biasa maka slash home siapa, tapi kalau sebagai root maka cuma slash root saja. Oke, saya pikir itu bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, sekarang now let's rerun both command that we got. Okay, now let's rerun both command that we got permission deny for. But this time we run both command as the root user. Oke, sebelumnya kita ditolak ya. Sebelumnya kita ditolak gitu ya. Ketika sebagai user biasa kita ditolak. Tapi sekarang kita udah berubah menjadi siapa? Kita sudah berubah menjadi oke ya. Jadi apa tadi perintahnya sudo min I. Nah, silakan ya Anda lakukan dua aktivitas ini. Yang pertama ingat kita masih cirinya mana? Cirinya adalah root, kemudian di sini adalah hash ya. Maka itu apa namanya? Anda sebagai super user. Ya, kemudian di sini kalau sebelumnya kita tidak bisa mengerjakan touch ya, slash var slash happy gitu ya. Sekarang coba kita bikin, bisa apa enggak? Bisa ya. Oke, touch, kemudian slash var, oke, slash happy. Oke, karena sebelumnya nggak ada ya. Oke, bisa ya. Kita punya akses ke directory itu karena sebagai super user. Kemudian ketika kita ls min l di situ, ya kita ls min l, ls min l slash var slash happy. Oke, ya. Oke. Ya, ini dia ya. Nanti kita sampai sini informasi apa di sini. Read write, read ya. Ini bukan directory ya, ini file. Ini juga bukan link ya, karena cirinya seperti ini. Ya, bisa. Berarti kita bisa. Sebelumnya kita nggak bisa akses ke sini. Kalau sebagai super user kita bisa. Yang berikutnya apa perintahnya? Yang berikutnya adalah mkdir ya. Oke, tadi kita sudah melakukan mkdir di slash etc games, ditolak sebagai user biasa, tidak punya akses ke sana. Sekarang kita sebagai super user ya, coba kita kecilin sedikit. As you can see, nothing can stop the root user from doing anything ya. Now let's create the directory games in slash etc. Silakan dikerjakan lagi. Ini di screenshot nggak dari tadi? Screenshot, pintar. Ya. Ya, silakan mkdir slash etc games, kemudian ls min ld di sini ya. Ya, coba kita praktekkan.
mkdir /etc /game oke ls min ld /etc /game kok nggak mau. Oke mau ya. Oke ini berarti ini D ya, berarti ini directory. Oke ini hotlinknya ada 2 ini ya itu ya. Ini membuktikan bahwa super user bisa melakukan apapun. Saya ngikutin dari ebooknya aja ya. Sudah ya, kita lanjutkan. We got no error ya, we got no error, and that's because you have the power to do whatever you want to do as the root user. But always remember ya, ini film Spiderman ya. But always remember, with great power come great responsibility. Tapi selalu ingat, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar ya. Super user itu berarti Spiderman. Spiderman ya. Ya. Nah, udah selesai. Masih recording. Oke, saya potong sini aja.